Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dalam waktu yang sangat terbatas ini, mari sama-sama kita merenung dan kita memahami apa arti kata akhlak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah la'ala khuluqin 'azim, satu-satunya manusia yang mempunyai akhlak yang sangat luhur, akhlak yang sangat tinggi, akhlak yang sangat mulia. Pertanyaannya adalah, apa itu akhlak? Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak itu sebetulnya adalah diambil berdasarkan daripada apa yang disabdakan oleh Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Sesungguhnya dalam setiap diri manusia ada yang disebut dengan gumpalan darah. Apabila gumpalan darah ini, maka apabila dia positif, maka saluhal jasadu kulluhu, tubuh dan segala yang berhubungan dengan tubuh tersebut akan positif. Tapi apabila rusak, negatif dengan penyakit-penyakitnya, maka fasadal jasadu kulluhu, jasad dan tubuh manusia itu juga akan negatif dan akan rusak. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka apa itu akhlak? Akhlak diambil kalau secara etimologi, secara bahasa, akhlak itu 100% adalah diambil dari bahasa Arab. Al-akhlaq, yakni akhlak itu adalah jamak plural dari kata khuluq. Nah, khuluq sendiri ternyata dengan kata al-makhluk, dengan kata al-khaliq bahkan itu satu akar kata. Dalam ilmu bahasa Arab, yaitu ilmu shorof, namanya morfologi bahasa Arab, ilmu yang mempelajari tentang asal-usul kata dalam bahasa Arab, yaitu khalaqa yakhluqu khalqan wa khuluqan fahuwa khaliqun wa dzaka makhluqun. Yani fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Jadi kata akhlak jamak atau plural dari kata khuluq dengan kata makhluk, yaitu juga dengan kata al-khaliq, itu satu akar kata, dasarnya itu khalaqa. Maka kalau kita ingin mengartikan apa itu akhlak, maka antar kata akhlak, makhluk, dan al-khaliq ini pasti adalah mempunyai ikatan dan mempunyai hubungan yang sangat erat. Maka berdasarkan hadis Nabi tadi, bahwasanya sumber akhlak itu adalah apa yang ada di hati manusia. Apabila apa yang ada di hati ini positif, maka insya Allah segala apapun, bahkan tubuh dan jasad seseorang itu pun, bahkan segala apapun yang berhubungan dengan fisik dan tubuhnya pun akan positif. Tapi apabila apa yang ada di hati ini rusak, kotor, sakit, karena apa? Karena penyakit-penyakitnya seperti dengan kesombongan, iri hati, hasud, dengki, dan berbagai, misalnya pendendam dan berbagai macam penyakit hati, maka rusak juga tubuh itu dan segala yang berhubungan dengan tubuh tersebut. Pertanyaannya, apa yang berhubungan dengan tubuh? Subhanallah. Mari kita lihat runut. Apa itu? Ya, ini sumber daripada akhlak itu. Sumber daripada akhlak itu adalah apa yang ada di hati. Kemudian apa yang di hati ini menjadi pikiran. Kemudian apa yang menjadi pikiran itu menjadi pernyataan, menjadi ucapan. Dan apa yang menjadi ucapan itu biasa berlanjut kepada tindakan atau perbuatan. Dan apabila perbuatan atau tindakan ini biasakan, maka akan berbentuk dan berlanjut menjadi satu kebiasaan, habit. Kemudian kebiasaan ini kalau dibiarkan, maka dia akan menjadi satu karakter. Dan karakter ini kalau dibiarkan, maka dia akan menjadi satu sikap. Maka apa itu akhlak? Karena kata akhlak saya katakan tadi dengan kata al-khaliq dan al-makhluk mempunyai hubungan kata, satu akar kata, yaitu khalaqah. Pasti
makna akhlak dan pengertian makhluk dan khalik itu pasti punya ikatan. Al-Khaliq adalah yang maha pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Makhluk adalah ma siwallah, selain Allah. Al-Khaliq yang maha pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Rabbul Alamin. Al-Makhluk adalah ma siwallah, segala apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu namanya makhluk. Maka dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah tadi, maka apa itu akhlak? Akhlak adalah isi hati, kemudian pikiran, ucapan atau pernyataan-pernyataan, baik pernyataan itu merupakan pernyataan yang berupa ucapan ataupun tulisan, kemudian tindakan atau perbuatan, kebiasaan, dan karakter, serta berlanjut kepada sikap. Sikap siapa? Makhluk, dalam hal ini manusia. Apabila apa yang ada di hati, di pikiran, yang diucapkan, yang dituliskan misalnya, kemudian yang dilakukan dan yang menjadi kebiasaan dan yang menjadi karakter dan sikap itu sesuai dengan peraturan Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini namanya akhlak mulia, akhlak karimah. Apabila apa yang ada di hati seseorang makhluk dalam hal ini manusia, apa yang ada di pikirannya, apa yang diucapkannya, atau apa yang menjadi pernyataan-pernyataannya, tulisan maupun lisan, apa yang menjadi tindakan, perbuatan, bahkan kebiasaan, karakter, dan sikapnya makhluk ini, apabila sesuai dengan peraturan Sang Khalik yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diatur dalam syariat, maka itulah yang disebut dengan akhlak mulia. Tapi apabila bertentangan, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Khalik, apa yang menjadi isi hati seorang makhluk, dalam hal ini manusia, pikirannya, ucapannya, pernyataan-pernyataannya, tindakannya, perbuatannya, kebiasaan, karakter, dan sikapnya bertentangan dengan kehendak Sang Khalik, inilah yang disebut dengan akhlak al-mazmumah, atau akhlak yang tidak terpuji atau yang tercela. Maka akhlak itu ada dua, ada akhlak al-mahmudah, yaitu al-akhlak al-karimah, akhlak yang mulia, dan akhlak yang tercela. Makanya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyatakan dalam satu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar fi musnadihi, apa kata Rasulullah? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus ke permukaan bumi ini, kata Rasul, adalah untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Makanya itu dalam satu hadis juga yang diriwayatkan oleh Subhanallah At-Tabrani, Rasulullah mengatakan khairun nas ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik akhlaknya. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan khairukum islaman. Yang terbaik di antara kalian Islamnya adalah ahasinukum akhlakan, orang yang paling baik akhlaknya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari fil Adab. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang baik akhlak kita, sehingga kita ini menjadi manusia yang terbaik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita introspeksi diri, sejauh mana untuk bisa mengetahui diri kita ini sudah menjadi seorang yang berakhlak mulia atau belum. Apabila apa yang ada di hati kita adalah sesuatu yang baik, yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang ada di pikiran kita, ide-ide dan pemikiran kita, apa yang menjadi pernyataan kita, apa yang menjadi tindakan dan perbuatan kita, bahkan apa yang menjadi kebiasaan, habit, karakter, dan sikap kita, kalau sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, dalam hal ini yang diatur oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu syariat yang berlandaskan kepada iman, insya Allah kita termasuk orang yang mempunyai akhlak karimah. Tapi apabila apa yang ada di hati kita, apa yang ada di pikiran kita, pernyataan-pernyataan kita, perbuatan dan tindakan dan kebiasaan, karakter serta sikap kita selalu bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah, selalu bertentangan dengan syariat yang disampaikan oleh Rasulullah, karena iman bukan sebagai landasannya. Rasanya kalau itu yang terjadi, misalnya di hati kita ada suatu penyakit, misalnya kesombongan, iri hati, subhanallah, atau dendam, atau segala perbuatan-perbuatan yang seperti misalnya ada ria, ada sum'ah, segala kebaikan yang dilakukan maunya dilihat orang, segala apapun yang dilakukan maunya didengarkan oleh orang banyak, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, ini artinya
bahwa kita belum menjadi orang yang berakhlak mulia. Nah, mari usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Puasa Ramadan yang kita lakukan 1 bulan penuh ini karena niat dan tujuan yang diinginkan oleh Allah adalah bagaimana kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang otomatis adalah hamba-hamba Allah yang berakhlak mulia. Mudah-mudahan Ramadan 1 bulan ini mampu membentuk kita menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah, yaitu khairun nas ahsanuhum khuluqan. Baik-baik manusia adalah yang akhlaknya baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.